Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan biak Paroki Santo Petrus dan Paulus meskipun belum bertemu secara langsung. Semoga alam semesta lekas pulih seperti sedia kala, agar kami dapat bertemu secara langsung dalam kegiatan biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan Kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Halo, selamat pagi adik-adik, anak-anak Tuhan yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo, di sini Kak Odile berharap semoga adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang menonton video biak kali ini semuanya diberi kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, berjumpa lagi dengan kami, kakak-kakak biak Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang dengan tema Yesus Roti Hidup Kekal. Nah, bagaimana keseruan biak kali ini? Adik-adik, terus ikuti kegiatan biak kali ini dari awal sampai akhir ya, bersama dengan Kak Odil, Kak Endang, dan kakak-kakak biak yang lainnya. Oke adik, mari kita buka Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Kak Endang bacakan ya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Bapa, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup
dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik yang terkasih, orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah roti yang telah turun dari surga. Mereka berkata, bukankah Ia ini anak Yusuf dan ibunya yang kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Maka Yesus berkata, janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan diajar oleh Bapa, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan kepada hidup dunia. Semoga adik-adik mengerti isi dan makna dari cerita ini. Semoga adik-adik juga bisa memahami dan menyermati dari perjalanan Yesus yang tidak diakui dan tidak disetujui mereka. Dengan terpaksa mereka bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya pada kita. Adik-adik, setelah mendengarkan bacaan Injil dan cerita pada biak kali ini, Kak Odil ada pertanyaan untuk kalian nih. Adik-adik, mengapa sih orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut? Ada yang tahu tidak? Karena Yesus telah mengatakan bahwa akulah roti yang telah turun dari surga. Ya, adik-adik yang tadi menjawab seperti itu, benar ya kalian? Pertanyaan yang kedua, adik-adik, barang siapa percaya akan Yesus akan beroleh apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak ya? Ya, barang siapa percaya akan Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal. Lalu, pertanyaan yang ketiga. Nenek moyang bangsa Yahudi ketika mereka sedang ada di padang gurun, mereka makan apa ya? Oh ya, mereka makan mana. Betul adik-adik, kalian yang menjawab. Nenek moyang bangsa Yahudi ketika di padang gurun, mereka makan mana. Nah, yang keempat, walaupun mereka makan mana, mereka akan bagaimana? Apa yang terjadi dengan mereka? Ya, walaupun mereka akan makan mana, mereka akan tetap mati. Lalu yang terakhir, siapakah yang dimaksud dengan roti hidup? Ini adik-adik pasti tahu semuanya. Yuk, angkat tangan siapa yang dimaksud dengan roti hidup. Ya, yang dimaksud dengan roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Kita siapkan gunting, double tip, krayon atau pensil warna, tali. Nah, kita akan diberi dengan kakak pendamping kita seperti ini. Lalu kita gunting, ya. Tidak lupa sebelum digunting kita kasih warna ini dulu. Nah, kakak sudah siapkan seperti ini.
Nah, tidak hanya itu, tadi kan ada yang copot juga. Nah, sekarang yang atasnya juga digunting. Digunting ya. Setelah kita gunting semua, karena di sini tidak ada lem, kita pakai double tip juga. Kita ambil double tipnya. Kita pasang yang di sini, yang kecilnya aja. Kita tutup paling bawah ya, paling bawah tengah. Nah, ini seperti roti. Lalu kita kasih lubang di sini sama gunting ini. Hati-hati ya, Dek. Minta sama orang tua. Nah, kita lipat jadi 2, lalu kita masukkan di sini. Nah, masukkannya juga pakai gunting. Nah, setelah itu kita masukkan pada ini lubangnya ini. Nah, ini ada lubangnya. Nah, sekarang sudah jadi deh roti hidup kita. Terima kasih. Adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita dari awal hingga akhir pada pertemuan kali ini. Adik-adik, bagaimana? Ada yang masih ingin mengikuti biak untuk minggu-minggu selanjutnya? Ya, kalian harus mengikuti biak di channel YouTube Komsos Paroki Rembang setiap minggunya, karena akan ada kegiatan-kegiatan seru dan menarik. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu di rumah untuk mengisi waktu luang supaya kalian juga tidak jenuh, tidak bosan di rumah terus. Karena memang pada saat ini kita harus diwajibkan untuk sebisa mungkin tidak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana kalau tidak ada urusan yang penting. Itu tadi adik-adik perjumpaan biak kita pada minggu ini. Kak Odil mohon pamit. Sebelumnya, untuk mengakhiri kegiatan biak kita pada minggu ini, kita mohon berkat dari Romo Soni. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Tentu kita berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari Minggu ini kita masih dapat mengikuti sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina. Kita bersyukur kita boleh tetap mengalami sukacita meskipun di tengah situasi pandemi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah itu hadir melalui banyak cara, melalui banyak tangan dalam hidup kita. Hari ini kita bersama dengan kakak-kakak pembina melalui bacaan tadi diajak untuk merenungkan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Dan rahmat roti hidup itu kita terima juga di dalam Ekaristi Kudus. Meskipun saat ini kita masih bisa secara streaming di beberapa tempat, tetapi kita percaya bahwa rahmat Allah itu tetap utuh kita terima di dalam hidup kita. Mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta seluruh keluarga, juga semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu dan berkah dalam. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di
Hallelujah.